Don't forget to like, comment, and subscribe. VOK, Voice of Kalijudan. Hello everyone, especially the loyal viewers of Voice of Kalijudan. Now welcome back with me, Hadi Sutrisnarlim, and in this series I'm going to talk in details about the simple present tense. Let us start. Hello everyone. So it is a very good opportunity to see all of you again, and in this series I'm going to talk about the simple present tense in details. Now, I'm not going to speak a lot of English, but I'm going to speak more Bahasa Indonesia because some of you are having difficulty to follow me because I speak English too much. All right, now for the English present tenses, we have 4. Sekarang kita lihat. Ada yang simple present tense, ada yang present continuous, ada yang present perfect tense, ada yang present perfect continuous. Sebenarnya menghafalkan nama-nama tenses ini nggak sulit. Kenapa? Karena pasti ada simple, pasti ada continuous, pasti ada perfect, dan kemudian pasti ada perfect continuous. Kalau misalnya masih bingung dengan penamaan tenses-tenses yang ada 16 itu, silahkan melihat video saya yang sebelumnya tentang bagaimana kita bisa menghafalkan nama-nama tenses. Oke. Pada kesempatan ini saya akan sharing hanya untuk bentuk aktifnya saja. Dan nanti di seri-seri yang lain saya akan men-sharingkan juga kepada para viewers untuk bentuk pasifnya. Oke, now let's get it on. Now, how the lesson is organized, okay? So we are going to discuss, as I promised, the following tense, the simple present tense, according to this order. Now, we always have the form, okay? So we talk about the patterns, we talk about the time signals, and then we talk about the meanings and how we use this tense, right? Okay, now, I think you must be familiar with this one, yeah? So actually, to be able to memorize the name of the 16 tenses, what you need to do is not to memorize the 16 patterns, but what you need to do is only to memorize the 7 patterns. Jadi nggak perlu dihafal mati. Kenapa? Karena akan ada yang namanya transformasi. Dan yang harus dihafalkan hanyalah 7 hal ini. Oke? Karena kita akan ngomong mengenai present, simple present tense, maka yang kita pakai adalah yang verb pertama atau yang infinitive. Oke. Kalau misalnya bagaimana nanti bentuk pasifnya? Oh, nggak masalah. Kita ada bentuk pasif adalah to be plus past participle atau to be ditambahkan verb ketiga. Nanti di depannya kita kasih present. Nah, bagaimana? Sekarang kita lihat yuk. Oke. Yang untuk bentuk aktifnya kita punya verb pertama atau verb pertama plus S atau IS. Nah, untuk bentuk passive voice-nya, karena present itu adalah verb pertama dan passive adalah to be ditambahkan verb ketiga, maka kita harus mentransformasikan bahwa verb pertama dari to be itu adalah am, is, are. Maka rumus dari simple present tense bentuk pasif itu adalah am, is, atau are, kemudian kita tambahkan past participle. Oke. Now, we have 5 patterns, ya. Nah, biasanya ini cuma ada positif, negatif, tanya, kemudian tanya yang dengan kata tanya. Tetapi untuk present tense, ya, dan juga past tense, hanya kedua tenses ini dari 16, di mana kita mempunyai 5 patterns. Lah, kenapa? Oke, memang kelihatannya sangat susah ya untuk menghafalkan patterns-patterns ini, tapi nggak apa-apa. Ya, saya akan berusaha untuk menjelaskannya dengan lebih jelas. Saya akan memberikan highlight warna, jadi kalian nggak akan kebingungan. So you're not going to get lost, ya, karena Anda tahu yang mana yang subjek, yang mana yang verb, yang mana yang negatifnya, yang mana yang question word-nya. Oke, mari kita lihat. Yang pertama,
So, this is the positive pattern. Ya, kita akan menambahkan S atau IS. Ya, namun hanya untuk he, she, dan it. Loh, kalau misalnya nggak he, she, it bagaimana? Tidak usah. Ya, maka other subjects like I, you, we, and they, ya, only use the infinitive form of the verb. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh berikut ini. He runs fast. Okay. She runs fast, it runs fast, ada S-nya semua. Sama seperti misalnya kalau saya cinta kamu, I love you. Kalau misalnya dia cinta kamu, he loves you. Maka harus ditambahkan S atau IS. Jangan ditanyakan ya teman-teman atau mahasiswa sekalian, kenapa kok harus dikasih S? Karena memang saya gulaannya juga begitu. Ya, oke. Maka sebenarnya kalau kita lihat, ya, kita harus menyamakan bagaimana orang asing atau penutur asli berbicara, dan ini memang seperti ini, gitu ya. Jadi jangan ditanyakan kenapa, ya, kenapa kok tidak IUWD-nya yang dikasih S, karena itu nggak akan terjadi demikian. Oke, now let us see the second example. I, you, we, they run fast. Ya, maka tidak usah dikasih S. Ya, tidak usah dikasih S. He, she, it ini apakah cuma di she? Enggak, kalau misalnya kita punya nama orang, misalnya Henry, Margaret, atau kemudian the cat, tetap runs fast. Ya, kemudian I, you, we, they, lah we itu bisa, ya, misalnya siapa and I, misalnya apa, my friend and I, itu we. Kalau they bagaimana? Kita coba, misalnya ada dua orang, Mary and Margaret, siapa? Ya, itu sudah jadi D. Jadi nggak harus D, letter luck D, enggak. Ya, oke. Jadi D ini adalah kata ganti orang. Nah, orangnya apa? Ya pasti dua orang, karena D. Gitu. Ya. Kalau we, sir, kalau we ya pasti ada I-nya. Ya, pasti bla 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 and I. Misalnya my friend and I, kita nggak bisa bilang I and my friend, nggak bisa. Maka kita harus bilang my friend and I. Oke, lanjutnya. Ini adalah pattern yang kedua. So this is the negative pattern, right? Nah, ini harus kita hafalkan juga, karena kalau kita membuat pakai negatif, itu kasih not aja. Ya benar, tapi nggak boleh kalau untuk simple present tense. Karena untuk simple present tense harus ditambahkan auxiliary. Ya, oke. Jadi nggak bisa misalnya kayak di tenses yang lain, semisal I am eating, dikasih not langsung I'm not eating, bisa. Tetapi kalau simple present tense enggak, ya, maka kita harus tahu bahwa bila mana subjeknya itu adalah he, she, it, maka kita pakai doesn't, ya, atau does not. Kemudian kalau I, you, we, and they, itu kita pakai don't atau do not, ya. Dan yang harus diingat nih, ya, setelah doesn't, setelah don't, harus verb yang pertama, harus infinitif. Ya, kalau tadi kita lihat kalimatnya adalah he runs fast. Kalau negatif, he doesn't run fast. Okay, so what about the S? The S is gone. Is it gone? No, it is not really gone. Ya, kenapa? Karena dia diambil di das-nya itu, S-nya itu. Ya, oke. Jadi kita harus melihat bahwa simple present tense ini khusus, bahwa dia nggak bisa langsung dikasih not. Ya, nggak bisa langsung dikasih not. Tenses yang lain bisa, seperti yang saya katakan tadi. Present perfect juga bisa. I have eaten. Saya kasih not langsung. I haven't eaten, boleh. Ya, dari 16 tenses ini, ya, yang ada, hanya ada 2 tenses di mana keluar auxiliary-nya seperti ini. Ya, yang satu adalah simple present tense yang sedang kita bahas, dan kemudian yang kedua adalah simple past tense. Oke, oleh karena itu kita tahu bahwa kalau misalnya saya bilang I know, saya nggak tahu, I don't know. Ya, nanti saya akan bahas juga kenapa kok nggak menjadi I am not know. Ya, saya akan bahas juga. Oke, tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah melihat video saya
sebelumnya tentang penggunaan to be, ya mungkin sudah tahu kenapa. Baiklah, kita lanjutkan. Ini adalah patterns yang ketiga. So this is the third pattern. So this is the interrogative pattern, ya, or yes no question, ya. So how do we make this interrogative sentence? Oh, yes no interrogative, alright? So it's very easy, ya. We just put does or do in front. Oke. Kalau kita mau tanya apakah dia larinya kencang, does he run fast? Does she run fast? Does it run fast? Oke. Kalau misalnya I, do I? Kalau you, do you? Kalau we, do we? Kalau they, do they run fast? Ingat ya, harus di belakangnya pakai infinitive. Dan hal yang menarik di bahasa Inggrisnya adalah bahwa dari 16 tenses yang banyak itu, hanya ada 2 tenses di mana nanti pada saat negatif dan tanya itu menjadi verb pertama. Nah, itu hanya ada sekali lagi di present tense dan simple past tense. Loh, sir, kalau misalnya saya bilang gini, is she run fast? Boleh apa enggak? Oh, enggak boleh. Kita nggak boleh bilang is she run fast. Kenapa? Karena run itu adalah kata kerja, ya, dan nggak bisa to be diberikan kata kerja pertama, ya kan? Kenapa? Karena to be itu di belakangnya harus verb ing atau verb ketiga. Nah, road nggak? Ya sedikit road lah, ya ini grammar lah, ya. Jadi kita harus paham aturannya dan taat aturannya dan membuat kalimat harus dengan aturan tersebut. Kalau ingin kreatif bagaimana? Waduh, kalau pengen kreatif jangan di sini ya, karena grammar nggak ada kreativitas, ya, nggak ada ngide ya, nggak boleh ngide. Oke, jadi harus turut apa yang ada. Oke, selanjutnya, nah, ini kalau misalnya kita pakai bentuk question word, nah, gampang sebenarnya. Kenapa? Kita hanya menambahkan question word dulu. Ya, nanti tolong diperhatikan. Kalau misalnya agak bingung, bisa di-pause. Dan kemudian ini kalau Anda lihat itu kan ada warna-warnanya. Dan setiap warna itu sebenarnya keterangannya di atas. Jadi maksudnya lebih gampang untuk melihat. Ya, jadi kalau misalnya tadi he runs fast, mau ditanya bagaimana sih kalau dia berlari? How does he run? How does she run? How does it run? Ya. Kalau misalnya are you with it? Ya sama, tetap ya, cuman dunia di depan subjek tersebut, nggak boleh pakai does, gitu ya. Kita tambahkan question word di depan. Sampai sini jelas ya? Oke. Kalau misalnya mau tanya, kamu kok tahu? How do you know? Ya kan? Oke. Bagaimana cara dia masak telur kok enak sekali? Ya. How does she cook the egg? Ya. How does she cook the egg? How does he cook the egg? Ya, seperti itu. Jadi nggak sulit sebenarnya dengan kita tahu ya satu pattern aja, kita bisa membuat jumlah kalimat yang tidak terbatas. Ya, so from one pattern only you can make unlimited number of sentences. Nah, tetapi pada saat kita pakai does sama do seperti ini setelah question word, maka jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tidak mungkin adalah subjek dari kalimat. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kalau misalnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah subjek, maka konstruksi ini tidak berlaku. Nah, yang berlaku bagaimana? So that's why there are 5 constructions and this one is the last one. Now let's see. Now, so this is the interrogative pattern using the WH question word. Okay, the major difference with the previous pattern is that the answer of this construction is the subject of the sentence. Jadi, kalau kita buat kalimat seperti ini, ya, maka who runs fast itu jawabannya adalah subjek. Ya, kenapa kok kasih S ya? Karena kalau misalnya kita tanya siapa itu kan kita nggak tahu siapa itu jamak atau tunggal, maka dianggap tunggal, who runs fast. Ya. Kalau misalnya kita buat menjadi bentuk negatif,
ya tetap sama, pakai auxiliary dari isi it, yaitu does, kasih not, who doesn't run fast. Oke, kira-kira seperti itu, nggak sulit ya. Nah, misalnya gini, misalnya kalian punya adik perempuan gitu kan, adik perempuan kalian itu tiap sore ya kan ditelepon gitu ya, ditelepon terus gitu ya, kemudian bisa tanya, siapa sih yang nelpon kamu setiap sore? Who calls you every evening? Oke. Nah, contoh yang lain misalnya ya, siapa yang datang ke sekolah dengan naik sepeda ya? Who comes to school by bike? Who comes to school by bike? Loh, kenapa ya kok ada S-nya ya? Nah, karena apa? Karena kan rumus yang sebelumnya ini itu adalah do atau does, kemudian subjek, kemudian verb pertama. Nah, karena subjeknya nggak ada, maka S yang ada di do sama does itu dia akhirnya dipindah ke verbnya langsung. Seperti itu. Saya rasa transformasi ini nggak sulit ya. Jadi pada saat kita membuat pertanyaan, ya, kemudian jawabannya adalah subjek, nah, maka tidak usah pakai do sama does. Nah, pertanyaan yang bisa membuat jawabannya itu subjek itu cuma ada dua, yaitu who sama what. Ya, kalau di sini who runs fast. Kalau misalnya dengan what, gimana? What makes him happy, for example. Oke, what makes him happy? Ya, bisa ya. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Ya, itu adalah di part kedua, yaitu mengenai to be, hubungannya dengan to be, dan juga time signal. Okay guys, before we go on with the fact section, the meaning and the usage of the simple present tense, let us enjoy a bit of entertainment that has been prepared by the creative editing team. Enjoy! Okay, welcome back. Now before we go on with the meaning and the usage, okay, so let us discuss these two questions. So why don't I see the verb to be am, is, are here? Well, katanya am is satu present sir. Kenapa kok nggak ada am is are-nya dari tadi di 5 rumus itu atau di 5 pola kalimat tersebut? Nah, kenapa? Karena to be am is are ini ya tidak kita gabungkan dengan verb pertama ya. Jadi to be am, is sama are itu digabungkan dengan noun boleh, kemudian adjective, adverb of time, adverb of place dengan prepositional phrase. Itu yang bisa, tapi nggak bisa dengan verb pertama. Nah, di mana saya bisa belajar lebih jauh ya kalau ingin? Nah, ini ada videonya. Ini adalah video yang sebelumnya pernah muncul di VOK. Silahkan melihat video ini. Okay, so learn from this video. So that is to be part 1. Yeah, so to be part 1, try to find. Yeah, and then the second question. When do I get to use the verb to be? Nah, kita kapan sih pakai to be? Yang pertama tadi sudah dijawab, bila dalam keadaan yang non-verb, yaitu ada noun, ada adjective, ada adverb of time, adverb of place dengan prepositional phrase. Tapi kita harus tahu bahwa kata kerja to be ini juga bisa diikuti oleh verb. Tapi verbnya hanya ada 2, yaitu verb ing dengan verb ketiga atau past participle. Kalau verb ing itu bentuk continuous, contoh I'm talking to you, ya, you are listening to me, you are watching my video, oke, nah itu. Dan kemudian yang penggunaan kedua itu dengan past participle, itu untuk bentuk pasif. Nah, misalnya apa? The gate is open at 5 every morning. The gate, ya, gerbang dibuka jam 5 setiap pagi. Tapi sulit apa enggak ya? Oh, enggak sulit, sebenarnya sudah ada kok videonya. Nah,
videonya yang ini. Silahkan dilihat video yang ini untuk belajar yang tadi saya berikan. Sir, memang nggak boleh dasar kalau saya kasih to be tambahkan verb pertama, nggak boleh. Kalau verb kedua, Sir, ya tetap nggak boleh. Karena to be diikuti oleh verb itu hanya ada verb ing dengan verb ketiga. Sir, saya pengen kreatif, Sir. I want to be creative. I'm so sorry. Ya, this is not the place. Ya, this is not the place to be creative. Kenapa? Karena untuk belajar grammar itu ya belajar rules. Jangan buat rules sendiri. Ya, so you need to follow the rules. And when you follow the rules, then your grammar is good, right? Now let us talk about the time signals. Time signals ini adalah kata keterangan waktu, dan dalam tenses, ya, semua tenses, time signals ini adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena time signals ini adalah sesuatu yang sakti, guys. Ya, kenapa kok sakti saya katakan? Karena time signal ini akan merubah kata kerja ke bentuk yang sesuai dengan time signal itu. Oke. Jadi di sini kita lihat ada dua kolom ya. Yang sebelah kiri saya kasih kuning ya, with yellow highlights, and then yang di sebelah kanan enggak. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah bahwa untuk yang sebelah kiri itu paling bagus untuk tulisan ya, kita letakkan di mid position. Ya, kita letakkan di mid position. Tapi yang kanan itu baiknya kita letakkan di belakang. User, kalau misalnya saya letakkan di depan bagaimana? Ya, sometimes it is okay. Kalau misalnya sering menggunakan time signals yang berada dalam karangan, and you always put the time signals at the back, sometimes that's boring. Ya, you need to make variation. You may put these time signals, only the ones on the right, yeah, in the beginning of a sentence. That's alright, totally alright, yeah. Okay. Sekarang kita lihat. Ini ada pertanyaan lagi. Some of the time signals occupy the mid position. Some of the time signals itu yang mana? Yang saya kasih kuning yang tadi. Now, how do I know which, and how do I position it correctly in the sentence? Nah, ini ada, ada question marknya. Nah, I think you know which. Kenapa yang saya kasih highlight kuning tadi? Nah, bagaimana caranya untuk meletakkan di mid position yang benar? Nah, sebelum ini saya sudah membuat juga video mengenai penempatan adverb. Tolong ditemukan. Video ini ada 3 series, ya. Ada 3 series. Kenapa? Setiap seriesnya akan berbicara mengenai bagaimana kalau kita meletakkan kata-kata keterangan waktu tersebut, ya, di mid position dengan satu auxiliary, dengan 2 auxiliary, 1 verb, atau semisal hanya verbnya 1, atau semisal bagaimana kalau kita memakai to be. Nah, itu ada di sini semua. Jadi silahkan dilihat dan jangan lupa subscribe, like, ya, komen boleh. You may comment, you may, give me questions. Feel free to write whatever. Yeah, I will come and I will answer. Okay. Now we move to the general meaning. We use the simple present tense to express an action that is not limited by time. So the activity was true in the past, is true in the present time, and will be true in the future, at least for a short time. At least for a short time. Nah, kalau misalnya for longer time, maka apakah bisa? Ya bisa. Terus lama-lamanya, bisa. Ya, kenapa? Kuncinya adalah not limited by time. Wah, kalau seperti itu, maka yang namanya simple present tense ini kayak diamonds dong, so diamonds are forever. Ya, saya bilang betul itu. And so is, ya, the simple present tense. Jadi simple present tense itu juga forever. Ya, contoh yang paling gampang ya I love you tadi. Ya, I love you itu artinya apa? Dari dulu, sejak kenalan, sekarang, dan semoga selama-lamanya itu I love you. Di love-nya itu eternal. Ya. Jadi betul-betul yang tidak
dibatasi oleh waktu. Oke, berikut adalah penggunaan yang pertama. We use the simple present tense to talk about regular activities or habitual actions. For example, she delivers packages every morning. Okay, so that's what she does, delivering packages. I go biking on Sundays. Maka saya selalu naik sepeda pada setiap hari Minggu. They write the sales reports monthly. Maka itu yang mereka selalu kerjakan setiap bulan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apakah bisa misalnya saya bilang, she deliver packages every morning. I went biking on Sundays. They wrote the sales report monthly. Boleh. Itu artinya adalah bahwa regular activities or habitual actions in the past. Jadi sudah nggak dilakukan lagi. Ya, juga boleh nanti pakai used to. Jadi kita mesti tahu ya, bahwa jangan kaget kalau misalnya ada kata every morning kok kata kerjanya past tense, gitu ya. Lanjut. Now this is the second function. We use the simple present tense to talk about common truths. Yeah. For example, birds chirp loudest in the morning. Wood floats on the water and water boils at 100 degrees centigrade. Nah, di sini kita lihat bahwa burung itu kalau bersiul, bernyanyi itu paling keras di pagi hari. Ya, pagi hari itu kapan? Ya sebelum ini, ya sekarang ini, besok, lusa, dan seterusnya. Nah, hal yang seperti ini adalah common truth yang not limited by time. Nah, ini kita harus tahu bahwa semua yang tidak terbatasi oleh waktu, maka kita menulisnya dengan simple present tense. Okay, now let us go on. This is the third function, the third use. Okay. We use a simple present tense to talk about schedule future activities. Nah ini agak bingung. The future bukannya pakai future tense, bukannya pakai future continuous, pakai future perfect atau future perfect continuous. Nah, di sini gini guys, bahwa schedule future activities. Jadi kegiatan, aktivitas di masa mendatang yang sudah terjadwal. Itu pakai simple present tense. Jadi ada hubungannya dengan penjadwalan, dengan jadwal, dengan schedule, dengan scheduling. For example, my train departs at 8 tonight. Kenapa kok my train departs at 8 tonight? Nah, ini kan trennya kan setiap malam misalnya, yang ke Jakarta. Ya, itu berangkatnya jam 8. Saya dari Surabaya, jam 8 malam di stasiun Gubeng. Nah, itu maka my train departs. Karena sudah seperti itu, seterusnya, ya kan. Nah, yang kedua, Margaret goes to Hong Kong next week. Ya, ini juga boleh. Ini schedule future activities. Boleh apa enggak kalau misalnya kita bilang Margaret is going to Hong Kong next week? Boleh. Ya, tapi kalau kita bilang Margaret goes to Hong Kong next week, kita ingin menekankan bahwa di sini ada penjadwalan yang sebenarnya. Ya. Selanjutnya, does Mr. Lim resign next month? Nah, ini tanya tentang planning, ya, tentang planning. Jadi kita nggak akan bilang is Mr. Lim going to resign, itu lain, ya. Kalau di sini itu kita lebih menekankan bahwa ada yang namanya penjadwalan. Ya, oke. Saya kira untuk simple present tense sampai sekian dulu. Nanti tentu saja saya akan membuat video-video yang lain. Ya, isinya soal-soal untuk kalian juga bisa memutuskan ini simple present tense atau tense yang lain, dan juga kenapa kok simple present tense, ya kan? Atau bagaimana cara membuat kalimat tanya dan lain-lain. Now that you think this can do good to other people, share this video and others of VOK so that they will get the benefits as well. And more, they will get to know your study program, the English Language Education Study Program of Vidya Mandala Catholic University Surabaya that we all love. Once again, like, subscribe, and ask questions if you have any. Last but not least, let's keep learning English grammar.